Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah kita bersyukur dan terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat demi nikmatnya tiada henti, tiada saat, detik, siang dan malam yang kita lalui kecuali kita tenggelam di dalam nikmat Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang sampai kepada kalian, semua itu datangnya dari Allah. Huwallazi asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dialah Allah yang telah melimpahkan kepada kalian nikmat-nikmatnya yang zahir dan yang batin. Nikmat yang zahir mungkin yang nampak, yang terasa jauh lebih sedikit daripada nikmat-nikmat batin yang tidak kita sadari, yang tidak kita ilmui. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan dapat menghitungnya. Di pagi ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk duduk berkumpul bermajlis di rumahnya dalam majlis thalabul ilm, dalam majlis ibadah. Setiap detik yang kita lalui bernilai ibadah, bahkan menjadi sebab turunnya cinta Allah kepada seorang hamba, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutazawwirina fiyya wal mutabadzilina fiyya wal mutajalisina fiyya. Wajib cintaku terlimpah untuk mereka yang saling mencintai karenaku, mereka yang saling berkunjung karenaku, mereka yang saling berbagi karenaku, mereka yang bermajlis karenaku. Sengaja duduk dalam majlis ilmu, dalam majlis-majlis ibadah yang lain seperti majlis musyawarah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi sebab Allah mencintai hamba tersebut. Tanda Allah mencintai seorang hamba apa? Ya. Nah, Masya Allah. Dipersulit dia untuk beribadah, dipersulit dia untuk bermaksiat. Nah, dan dipermudah dia untuk beribadah. Tanda Allah mencintai seorang hamba. Dan kita pun bisa mengukur seberapa cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan seberapa kita dimudahkan oleh Allah untuk beribadah, beramal soleh, melakukan kebaikan. Seberapa kita dipersulit oleh Allah untuk bermaksiat. Ya. Sebagaimana firman Allah dalam hadits qudsi, fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijluhu alladhi yamshi biha. Apabila aku telah mencintai seorang hamba, maka aku adalah pendengarannya yang dia dengar, penglihatan yang dia lihat, kedua tangan yang dia pukulkan, kedua kakinya yang dia langkahkan. Maksudnya adalah Allah beri taufik, hidayah pada penglihatan, pendengaran, perbuatan, dan langkah kaki. Tidak dia melakukan kecuali yang baik-baik. Allah persulit dia untuk melakukan yang haram. Allah permudah dia untuk beramal saleh. Nah, alhamdulillah
Tidak lupa pula kata syukur, terima kasih beribu kepada para panitia, terutama Pak Taufik dan jajarannya yang telah menyelenggarakan kajian kitab kita di pagi sampai siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas dengan limpahan berkah dan pahala di dunia dan di akhirat. Allahumma amin ya rabb. Baik. Nah, insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan membahas satu tema ya, yaitu tentang tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa ya. Tazkiyatun nafs yaitu mensucikan jiwa. Dan ini sebenarnya amalul yaum wal lailah, di antara bentuk amal siang dan malam kita ini, bukan sebulan sekali, bukan sepekan sekali, ya, amalul yaum wal lailah. Jadi amalan setiap hari. Bagaimana kita terus berusaha untuk membersihkan jiwa kita, mensucikan jiwa kita, ya. Nah, membersihkannya dari kotoran-kotoran jiwa dan mengisinya dengan kebaikan-kebaikan. Insyaallah nanti akan ada pembahasannya. Nah, kitab yang akan menjadi acuan kita adalah yang disusun, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala. Beliau beri judul dengan Ashr Qawaid fi Tazkiyatin Nafs ya. 10 kaidah dalam mensucikan jiwa. Dan mungkin ana nanti tidak berurutan ya. Beliau di sini menyebutkan kaidah pertama, kedua sampai 10. Sepertinya nanti dalam penyampaian itu tidak berurutan. Mungkin ana ambil dari nomor berapa dulu, tapi ana kasih tahu nanti insyaallah. Nah, dan 10 kaidah ini insyaallah terbahas semuanya. Nah, jadi berarti urutannya tidak sesuai dengan yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak. Nah, kitab ini sangat luar biasa dengan ringkasnya tulisan yang dibuat oleh Syekh Abdul Razak, dan beliau sendiri mengatakan bahwasanya ini hanya poin-poin umum saja. Sebenarnya masing-masing poin itu sangat luas pembahasannya. Ya, dalam muhadharah ketika beliau menyampaikan kitab ini, itu yang beliau katakan. Jadi ini hanya sekadar kerangka dari tema tazkiyatun nafs. Nah, alhamdulillah ya, di sini beliau kasih muqaddimah, fa nafsul lati baina jambil insan amruha azimun wa sya'nuha kabirun faqad aqsama Allahu azza wa jalla fi surati Syams 'ala nafs al-muflihah wa ghairil muflihah bi adadin min makhluqatihil kibar adalah 'ala 'azamatihi subhanahu wa ta'ala. Faqala ta'ala wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kata beliau, jiwa yang berada di antara dua sisi manusia adalah perkara yang sangat besar ya, yang sangat agung, sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah di surat Asy-Syams, jiwa yang muflih ya, jiwa yang sukses gitu ya, yang berhasil, dan jiwa yang merugi, jiwa yang baik, jiwa yang merugi. Sebelum Allah sebut bagaimana suksesnya seseorang yang dia memiliki jiwa yang baik, jiwa yang suci, yang bersih, Allah terlebih dahulu bersumpah dengan berapa kali sumpah nih? Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tuhaha wa nafsi wa ma sawaha. 7 sumpah ya
Kemudian inti yang Allah ingin sampaikan adalah bagaimana jiwa itu diberi ilham, ya, dibisikkan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, telah beruntung mereka yang mensucikan jiwanya dan telah merugi mereka yang mengotori jiwanya. Dan kesuksesan seseorang setelah dia mensucikan jiwanya, di dunia ada tanda, di akhirat ada hasil. Tanda seseorang yang suci hatinya di dunia, hasil seseorang yang suci hatinya di akhirat. Ya, tanda suci hati seseorang di dunia, apa itu? Allah sebutkan. Nah, Allah sebutkan di akhir surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Siapa yang dia taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah sukses dengan kesuksesan yang sangat nyata. Nah, untuk di dunia, seseorang hatinya bersih dengan dia dipermudah untuk dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan apa yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada dia sebagai sarana untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, mengingatkan dia menuju kampung akhirat. Bukan justru apa yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada dia, baik itu harta atau keluarga atau itu jabatan, apapun sebagai penghalang dia mengingat Allah atau menuju kampung akhiratnya. Ya. Nah, ini yang merugi. Tetapi yang sukses adalah dia menjadikan itu sebagai penghantar dia untuk taat kepada Allah, untuk tunduk kepada Allah. Nah, ketika dia tertimpa musibah, dia bersabar. Ketika dia mendapatkan banyak kenikmatan, dia bersyukur. Dia gunakan semua apa yang Allah berikan pada dia, baik bala atau kebahagiaan, sebagai sarana kendaraan menuju Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi tadi yang sifatnya materi kah, atau keluarga lah. Nah, jadi sebagai sarana untuk dia menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di akhirat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Ya, siapa yang dia dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah sukses. Kesuksesan, keberuntungan yang jiwanya bersih di dunia dan di akhirat seperti itu. Tadi di dunia apa? Ya, dia dimudahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan itu cuma dua, sebagaimana maksiat pun dua. Taat itu apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Maksiat pun dua. Apa itu? Ya, perintah Allah tidak dikerjakan, larangan Allah dilanggar. Nah, itu maksiat. Itu di dunia. Nah, tadi di akhirat apa? Dia dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itu tanda yang hatinya suci ketika di dunia dan balasan untuk hati yang suci nanti di akhirat. Wa qad khaba man dassaha, dan sangat merugilah mereka yang mengotori hatinya, yang mengotori jiwanya. Ya. Berarti kebalikannya. Yang kotor hatinya ada tandanya di dunia ini, ada juga balasannya di akhirat. Berarti apa? Kalau di dunia hatinya yang kotor, dia akan dipermudah untuk bermaksiat, dipersulit untuk beramal, beribadah. Sedangkan di akhirat, ya, dia akan masuk ke dalam neraka. Karena yang selamat
Sebagaimana ucapan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yauma la yanfa'u dan Allah nukilkan di surat Saffat, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat harta seseorang, hari tidak bermanfaat anak keturunan seseorang, kecuali yang dia datang kepada Allah dengan hati yang bersih, ya, hati yang suci. Nah, baik. Kemudian di sini Syekh Abdul Razak beliau melanjutkan, qauluhu azza wa jalla qad aflaha man zakkaha, aslu zakah hiya ziyada fil khair, wal murad bil ayah huna anna man sa'a fi tazkiyati nafsihi wa islahiha wa sumuwiha bil istikthari min at-ta'ati wal khairat wal ibti'ad an syururi wa sayyi'at tahaqqaq falahu. Ini sudah disampaikan tadi. Tapi namanya kalimat tazkiyah. Tazkiyah itu diambil dari kalimat zakat. Zakat itu sebenarnya ada dua makna, ya. Ada dua makna. Yang pertama adalah at-tathhir, yang kedua adalah an-numu wa ziyadah. Ya. Di sini Syekh Abdul Razak menyebutkan satu makna, yaitu az-ziyadah, bertambah atau tumbuh. Nah, makna satu lagi adalah at-tathhir, yaitu mensucikan, membersihkan. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya, wa tuzakkihim biha. Nah, jadi makna tazkiyah, ya, itu ada dua. Tazkiyah diambil dari kalimat zakah, ada dua makna. Yang pertama adalah at-tathhir, yaitu membersihkan, mensucikan. Yang kedua adalah az-ziyadah wan numu, yaitu tambah dan tumbuh, ya, yang bertambah dan tumbuh. Nah, jadi maksudnya adalah bertambah kebaikannya. Seseorang yang dia berusaha untuk mensucikan jiwanya, memperbaiki jiwanya, maka dia akan memperbanyak ketaatan kepada Allah dan kebaikan-kebaikan, dan dia akan jauh dari segala macam bentuk keburukan dan kerusakan. Dengan ini maka terwujudlah hakikat kesuksesan, ya, atau keberhasilannya. Jadi Anda nggak akan baca semua karena ini panjang. Kita masuk pada kaidah-kaidah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Nah, kita mulai, maksudnya tadi ana loncat-loncat, ya. Nah, kita mulai dari kaidah yang terakhir malah. Kaidah yang ke-10. Ya. Kaidah yang ke-10. Yaitu mengenal jiwa. Apa sih jiwa itu? Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 sifat jiwa di dalam Al-Qur'an. Yang pertama di sini beliau menyebutkan an-nafsul mutmainnah, ya. Kemudian an-nafsul lawwamah, kemudian an-nafsul ammarah bisu. Ada 3 jenis jiwa. Jiwa yang tenang, maksudnya allati itma'annat bil iman, yang dia tenang dengan keimanan, yang hatinya itu hidup, hatinya itu sehat, dia selalu rindu untuk berkhidmat kepada Allah. Tanda hati yang sehat, yang tenang dengan keimanan. Dia merasakan ketenangan, kenyamanan ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tandanya pula adalah
dia orang yang paling pelit untuk membuang waktunya dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, dia orang paling pelit. Dia nggak mau diajak ke sini ke sana untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, itu tanda hati yang mutmainnah, tanda hati yang salim, yang selamat, tanda hati yang sehat. Ya. Bagaimana jiwanya, hatinya adalah mengikuti apa kata Robnya, apa kata tuannya, tidak peduli apakah dia dibenci atau dicintai oleh makhluk. Ya, karena yang tertancap dalam hatinya adalah bagaimana dia selalu menjadi hamba, menjadi budak Robnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nanti akan kita bahas itu. Nah, hati mutmainnah ini Allah sebut di surat Al-Fajr. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang baik, pulanglah engkau kepada Rabbmu dengan engkau bahagia dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah engkau dalam golongan hamba-hambaku. Nah ini ingat nih, hamba-hambaku. Ya. Mereka yang sudah menghambakan dirinya kepada Allah, dialah yang mempunyai jiwa yang baik. Dialah yang memiliki jiwa yang salim, yang selamat, yang sehat. Sedangkan mereka yang menghamba kepada selain Allah, merekalah yang dikatakan jiwa yang kotor. Ya, jiwa yang rusak. Nah, Iblis alaihi laknatullah, dia bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menghasut, untuk merusak anak Adam. Menyesatkan anak Adam bagaimana sama-sama neraka nih. Ini karena buruk jiwa iblis. Nanti akan kita sebutkan juga maksudnya. Ini loncat-loncat jadi nggak biasa pakai panduan kitab anak sebenarnya topik apanya. Jadi kadang loncat-loncat nggak apa-apa ya. Nanti kita ulangi lagi. Iblis alaihi laknatullah, karena dia jatuh pada satu dosa, yaitu hasad, dia dengki. Itu menjadi biang berbagai macam bentuk penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit jiwa. Ya. Yang diantara hasad kan banyak bentuknya ya. Hasad itu banyak. Pokoknya nggak suka melihat orang senang, itu udah hasad tuh, itu udah dengki. Ya. Nah, dengki yang paling puncak ada pada iblis. Apa itu? Bagaimana menyesatkan anak Adam. Dia tahu jalan tobat, istighfar, dia kembali kepada Allah. Tahu gak iblis? Dia tahu surga, dia bisa kembali ke surga. Tapi dia nggak mau. Dia mau mengambil resiko masuk neraka, kekal abadi di neraka, dibakar oleh Allah. Mau dia mengambil resiko tersebut? Ya, karena sebab penyakit hasad dalam hatinya. Nah, bagaimana hasad yang paling puncak pada iblis itu? Sama-sama neraka, sama anak keturunan Adam. La ughwiyannahum ajmain. Bukan berarti biar iblis masuk surga, Adam di neraka. Enggak kayak gitu iblis. Berbeda dengan hasad kebanyakan manusia. Misalnya dia ingin toko orang lain tutup dan pindah konsumen ke tempat dia. Dia ingin jabatan yang ada pada saudaranya hilang dan berpindah kepada dia. Itu kebanyakan hasad. Tapi kalau iblis enggak nih. Dia ingin orang lain rusak seperti dia. Sama-sama bangkrutlah, sama-sama jatuhlah, sama-sama pokoknya sama-sama terpuruk lah seperti itu. Nah itu berarti hasadnya hasad iblis tuh. Ya.
La ughwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan seluruh anak-anak Adam ini ya Allah. Bersumpah iblis. Fabi izzatika, demi izzahmu ya Allah. Aku akan sesatkan mereka semua. Illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang engkau beri keikhlasan. Angkat tangan iblis. Enggak bisa dia menghasut anak Adam. Yang pertama apa? Illa ibadak. Hamba-hambamu. Di sini fadkhuli fi ibadi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai jiwa yang tenang, jiwa yang selamat, masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku. Ya. Maksudnya yang menghakikatkan al-ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang menghakikatkan dirinya sebagai seorang hamba Allah. Nah, dan al-ubudiyah yaitu penghambaan. Derajatnya di sisi Allah lebih tinggi daripada ar-risalah, daripada kenabian atau kerasulan. Ya. Bagaimana itu? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan al-ubudiyah, dengan penghambaan di tempat-tempat yang itu tinggi dan agung ya. Misalnya subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Isra Mi'raj termasuk dari mukjizat kan? Mukjizat itu apa sih mukjizat itu? Hal yang itu luar biasa Allah berikan kepada nabi dan rasul, itu mukjizat. Kalau muslim biasa namanya apa? Namanya karomah. Ya. Tetapi di sini Allah tidak mengatakan rasulnya bi rasulihi. Ya itu mukjizat nih. Semua anak-anak TK tahu bahwasanya di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Isra Mi'raj, kan begitu? Tetapi di sini Allah tidak menyebutnya dengan risalah, bi rasulihi enggak, tetapi bi abdihi. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, bukan rasulnya. Jadi kedudukan yang luar biasa, mukjizat yang dahsyat, Allah sebut Nabi Muhammad dengan hambanya. Mana lagi? Wahyu. Wahyu adalah pembeda antara Nabi Muhammad dengan kita manusia biasa. Rasulullah material tubuhnya itu sama dengan kita, ya enggak? Kata Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Kahfi, "Qul innama ana basyarun mitslukum yuha ilayya." Nah ini kalau dalam bahasa Arab itu ada misl, ada syabih, ada nadhir, ya. Ada masil. Misal itu seperti ini nih. Ini persis sama nih, dua tisu ini sama. Panjangnya sama, lebarnya sama, warnanya sama, kemudian beratnya pun sama. Ini namanya masil. Ya. Kemudian kalau dengan ini apa namanya? Ini namanya nadhir. Nadhir, kemiripannya mungkin sampai 50%. Warnanya, ya mungkin apanya lagi, bahannya, kertas sama-sama kertas. Kalau dengan ini ada nggak kemiripannya? Walaupun hanya sekedar 10%, ya. Kalau yang 80 sampai 10% sampai 20%, bahasa Arabnya adalah syabih. Kalau yang cuman sedikit persennya, nggak nyampe 10%, itu namanya adalah nadhir. Adalah nadhir. Pakai dha ya, bukan pakai dzal. Nadhir. Allah la mathila lahu wa la syabiha lahu wa la nadhira lahu. Allah itu tidak ada yang 100% mirip dengannya dari makhluk. Tidak ada terbang deh Tidak ada yang syabiha lahu, tidak ada yang 50%, 80% yang mirip dengan Allah.
Ya, wala nadhira lahu, 0,1%-nya pun nggak ada yang mirip dengan Allah. Persamaan makhluk dengan Allah hanya pada nama umum, sama-sama tangan, sama-sama wajah, sama-sama berbicara, sama-sama melihat, pendengaran, penglihatan, berbicaranya Allah, tangan Allah itu tidak sama, tidak mirip, 0,1-nya pun nggak mirip. Nggak ada kesamaan. Nah, ini contoh bahasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan oleh Allah, Qul innama ana basyarun mithlukum. Katakan kepada mereka, Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah manusia mithlukum. Berarti apa? Sama tuh. Ya, mithlukum. Apa bedanya? Disebutkan setelahnya, yuha ilayya. Bedanya aku diberi wahyu, kalian tidak diberi wahyu. Rasulullah berdarah, Rasulullah makan, Rasulullah minum, Rasulullah tidur, Rasulullah buang air, Rasulullah menikah, Rasulullah punya anak. Ya, itu hamba. Baik. Nanti panjang lagi, kita dulu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idz auha ila 'abdihi ma'auha." Dan ketika Allah memberi wahyu kepada hambanya apa yang Allah wahyukan. Kalau wahyu tadi apa namanya? Rasul kan? Perbedaan antara Rasul dengan manusia biasa apa tadi? Wahyu. Tetapi Allah memuliakan Nabi Muhammad dengan penyebutan hamba, bukan Rasul. Jelas ini? Ya. Jadi kedudukan al-ubudiyah, penghambaan itu lebih tinggi daripada ar-risalah. Ya. Ketika berdakwah, kalau dakwah itu tugas para rasul kan? Jihad para nabi dan rasul adalah dakwah. Semua nabi dan rasul mereka berjihad itu dengan lisan, dengan dakwah. Hanya 3-4 nabi yang mereka berjihad dengan pedang. Jadi yang dibilang jihad. Para nabi seluruhnya mereka berjihad itu dengan lisan. Dakwah mereka. Gak ada Nabi Musa berjihad dengan perang, dengan pedang. Gak ada Nabi Isa berjihad dengan pedang, dengan senjata, gak ada. Ya, hanya Nabi Muhammad, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yusha. Dan beberapa nabi yang lain. Selebihnya dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Shu'aib, Nabi Soleh, semuanya nabi. Mereka semua berjihad enggak? Mereka berjihad, syariat jihad ada, tapi jihad mereka dengan apa? Dengan lisan. Karena bukan inti Islam ini pedang, parang, jihad, senjata, perang, senjata, bukan. Itu hanya sarana untuk menegakkan la ilaha illallah kepada mereka yang mau menyerang Islam. Semua yang memerangi Nabi SAW, yang Rasulullah perangi mereka, itu karena mereka menyerang Nabi SAW. Mereka mau membuat makar kepada Nabi, baru Rasulullah serang. Rasulullah nggak pernah membuat serangan duluan, nggak ada. Diam-diam, sedang aman-amannya, kemudian Rasulullah serang mereka. Nggak mungkin. Mereka sudah ada keinginan untuk menyerang Nabi, sebelum mereka serang Nabi, Rasulullah serang mereka duluan. Seperti itu. Contohnya apa? Negeri Yaman. Ya, Rasulullah hanya utus kepada mereka negeri Yaman satu orang, Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Tuh jadi nakad itu nya. Ini kemana lagi? Jangan ke sana. Apa? Maksudnya apa? Di sini maqam ad-dakwah, kedudukan dakwah, ini kedudukan yang tinggi, yaitu kedudukan para nabi dan rasul. Mereka para dai, para asatidah, mereka melanjutkan perjuangan para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, nah, wa idz qama 'abdullahi yad'u, dan ketika hamba Allah dia berdiri berdakwah. Ini sebenarnya rasul harusnya kan? Ya, tetapi Allah sebut Nabi Muhammad sebagai apa? Abduhu. Nah, jelas ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menantang. Gimana menantang? Afan, ada mushaf. Mushaf. Ada mushaf. Baik. Gimana di awal-awal surah Al-Baqarah itu. Nah, boleh. Boleh, jazakallah. Nah, teh udah 40 ke atas semuanya mata teh. Gimana ayat yang wa id kuntu apa raib mimman nazalna fi al abdina wa in kuntum fi gimana?
Wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina, gitu ya. Gimana yang benar? Nah ini panon ya teta. Wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina. Jazakallah. Wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina. Apabila kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Kalau diturunkan wahyu Al-Qur'an itu kepada siapa? Rasul kan? Tetapi di sini Allah tidak menggunakan kalimat rasul. Allah menggunakan kalimat apa tadi? Hamba. Jelas ini? Dan Pak Barakallahu. Dan setiap kita mengucapkan syahadat, apa yang kita dahulukan? Risalah atau al-ubudiyah? Al-ubudiyah terlebih dahulu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jelas ini insyaallah? Ya, jadi kedudukan al-ubudiyah itu lebih tinggi daripada ar-risalah. Dan mereka para nabi adalah orang yang paling dapat menghamba dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala daripada manusia biasa. Ya, jelas ini? Taib. Jadi semakin seseorang dia menghamba dirinya kepada Allah, menghambakan dirinya kepada Allah, semakin dekatlah kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin seseorang dia nggak sadar, lupa dirinya hamba Allah, budak Allah, semakin jauhlah dia dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok kita disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali sholat 50 kali satu hari satu malam? 50 kali satu hari satu malam. Jelas kita kan nggak mampu tuh, nggak nyampe setengah jam kita udah sholat lagi tuh, ya kan? Nggak nyampe setengah jam, 24 jam satu hari satu malam, 50 kali sholat, ya. Kemudian karena Allah sangat senang dengan syariat sholat. Kenapa? Apa syariat sholat itu? Syariat bagaimana seorang hamba dia harus sadar betul jati dirinya sebagai hamba makhluk budak yang hina dina, sehingga dia letakkan wajahnya di tanah sebagai bentuk penghambaan terhina kepada Rabb al-Alamin. Orang yang angkuh, orang yang sombong, dia yang merasa jago, itu yang jarang sholat. Karena dia nggak sadar dirinya siapa. Ketika kita merasa diri kita ini lemah, diri kita ini penuh keterbatasan, penuh dengan kekurangan, kita ini makhluk yang hina, ya, kita letakkan wajah kita, anggota tubuh yang paling mulia pada seseorang. Nggak boleh seorang mukul wajah, nggak boleh, ya, mukul wajah tuh nggak boleh. Hadits Ummu Salamah radhiyallahu, hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza daraba ahadukum falyattaqil wajha." Apabila salah seorang di antara kalian memukul, maka jauhi wajah. Nggak boleh mukul wajah, haram. Ya, sekalipun itu ke binatang. Ke binatang nggak boleh. Misalnya ucingnya makan ayam kita misalnya, dipukul mukanya nggak boleh. Ya, apalagi ke istri, apalagi ke anak, yang seperti itu hukumnya dosa besar. Ya, di antara bentuk dosa besar adalah memukul wajah. Taib. Nah, kenapa? Karena itu yang paling mulia yang ada pada seseorang, wajah itu diletakkan di tanah sebagai bentuk perendahan, kehinaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini insyaallah, ya, aqrabu. Semakin seseorang dia menghinakan dirinya kepada Allah, semakin seseorang merendahkan diri. Kita kalau kepada Allah itu rendah diri, ya. Hina diri, hina dina kita ini harus merasakan kita paling kerdil, lemah, nggak ada apa-apanya. Kalau kita sesama manusia itu rendah hati. Ya, kalau kita kepada Allah adalah rendah diri. Semakin kita menghinakan diri kita, menjatuhkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita letakkan dahi dan hidung kita ke tanah untuk Allah Subhanahu wa taala, maka semakin dekatlah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Aqrabu ma yakunul 'abdi li rabbih wa huwa sajid faksiru fiha du'a. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Rabbnya ketika dia itu sujud, ketika dalam keadaan paling hina dia lakukan untuk Rabbnya, pada saat itulah dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Kalau yang enggak butuh Allah, yang merasa hebat, merasa tinggi, merasa kuat, merasa jago, merasa ini dan ini, sampai tingkat Firaun, ana rabbukumul a'la. Dia tidak ada sedikit pun merasa hamba Allah.
Dia tidak sedikit pun merasa sebagai abdullah, ya, budak Allah, enggak merasa. Ya, nah, ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian paling tinggi. Jadi, ya, mereka jiwa yang tenang, jiwa yang baik, jiwa yang suci, Allah masukkan mereka dalam kategori fi ibadi. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah engkau dalam golongan hamba-hambaku yang menghakikatkan al-ubudiyah. Karena untuk al-ubudiyah itulah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Baik. Illa ibadi. Nah, apa tadi kata iblis? Fa bizzatika lawiyanahu ajmain illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Jadi seseorang dia akan terlindung dari hasutan setan, bisikan setan, apapun makar dan tipu daya iblis, sampai tingkat iblisnya nih. Kalau tingkat iblisnya udah berarti gembong yang paling tingginya tuh, ya, yang paling besarnya tuh. Nah, dia tidak bisa mengganggu, menyesatkan seseorang yang sudah menghambakan dirinya kepada Allah al-mukhla, bukan mukhli nih, bukan mukhlas, mukhlasin, bukan mukhlisin, illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Apa maksudnya di sini? Apa bedanya mukhlas dengan mukhlis? Siapa yang udah belajar bahasa Arab? Kalau mukhlis apa? Fa'il ya. Kalau mukhlas apa? Maf'ul. Nah, iblis dia berkata illa ibadaka minhum al-mukhlas. Mukhlasin, yang engkau beri keikhlasan ya Allah. Jadi keikhlasan itu bukan kita yang ngasih. Mau kita ibadah, kita harus pintar, kita jago fokus, konsentrasi dalam sholat, dalam, gak bisa. Ya. Ikhlas itu anugerah dari Allah, pemberian dari Allah. Ya, pemberian dari Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Nah, seorang hamba yang Allah beri keikhlasan, seorang hamba yang Allah beri keikhlasan, itu iblis tidak bisa merusak hatinya. Nah, Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, bagaimana beliau bisa menaklukkan hawa nafsu beliau? Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Bagaimana Nabi Yusuf, ya, dikisahkan Allah Subhanahu wa taala, walaqad hammat bih. Wanita tersebut sudah bernafsu kepada Nabi Yusuf. Wa hamma biha. Ada juga Nabi Yusuf, hamma biha, ada juga Nabi Yusuf. Hasrat beliau kepada wanita tersebut ada. Ya, ini kalau kita lihat walaupun ada tafsir yang lain ya, walaupun ada makna tafsir yang lain. Ya, tetapi menurut, kalau ada juga tafsir ini yang Anda bilang ini dhahir dari ayat ini adalah, dan wanita tersebut telah berhasrat kuat kepada Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf pun berhasrat juga kepada wanita itu. Kemudian bagaimana Nabi Yusuf bisa menaklukkan hawa nafsunya, bisa menaklukkan hasratnya? Ya, kenapa kok bisa Allah lindungi Nabi Yusuf? Apa kata Allah? Innahu min ibadina al-mukhlasin. Nabi Yusuf termasuk dari hamba kami yang kami beri keikhlasan. Ya, Nabi Yusuf termasuk hamba kami yang kami beri keikhlasan. Dengan itu setan tidak berhasil untuk menghasutnya, untuk mengalahkannya. Ya, setan angkat tangan. Baik. Nah, ini yang pertama nih, jenis jiwa yang pertama, al-mutmainnah, yang tenang, yang sehat, yang selamat. Baik. Dan ini tujuan kita ya, maksudnya tazkiyatun nafs, tujuan kita adalah bagaimana menuju an-nafsul mutmainnah, bagaimana kita sampai pada jiwa yang tenang ini, bagaimana masuk pada jiwa yang betul-betul menghamba kepada Allah. Yang sejatinya jiwa kita sekarang ini adalah an-nafsul lawwamah wan nafsul ammarah bisu. Ya. Jadi jiwa yang kedua adalah an-nafsul lawwamah, jiwa yang suka mencela. Ya. Jiwa yang suka mencela, wa hiya allati talumu sahibaha ala fi'lihi al-khata'.
au taqsirihi fil wajib, au tafritihi fit ta'ah. Kama qala ta'ala fi surat Al-Qiyamah, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah di surat Al-Qiyamah, ya, dan aku bersumpah demi jiwa yang suka mencela. Apa maksudnya yang dia cela? Dia mencela ketika pelakunya berbuat salah, ketika dia tidak sempurna dalam melakukan amalan wajib, ya, atau dia mengentengkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah enggak dia perhatikan, ya, maksiat jatuh, atau apa yang dilarang dia langgar. Nah, itu ada celaan. Ini udah baik, udah lumayan baik nih. Seseorang yang punya jiwa lawamah yang suka mencela itu sudah lumayan baik. Jadi ketika dia melakukan maksiat atau kemungkaran atau dosa, ada teguran dalam hatinya. Ada teguran dalam hatinya, ada penyesalan, ada dia itu disalah-salahi gitu. Tuh kan kamu, ya. Nah, nggak seberapa, apa namanya, yang kau korbankan agama, kau korbankan ketaatan ini dan itu, ya tadi. Nah, ya tadi subuh ya Anda sampaikan tadi. Ini Ramadan nanti masih ada main bal nggak Ramadan? Masih ada Ramadan, masih ada ya. Dulu kalau nggak salah ada Ramadan Piala Dunia ya nggak? Ya, sampai mereka mau bersusah-susah untuk bangun jam 1 malam. Ya Piala Dunia nggak ada jam 7 malam kan, jam 8 malam, jam 1 malam tuh, jam 2 malam tuh Piala Dunia. Mereka bangun di malam itu hanya untuk melihat bola. Ya. Tuh. Apa yang dikorbankan? Ada nggak yang dikorbankan itu? Orang Islam nih, kita bicara orang Islam. Yang dikorbankan adalah waktu terbaik dia untuk berdoa kepada Allah. Waktu terbaik dia untuk sujud kepada Allah. Untuk dia beristighfar. Siapa yang meminta pada saat ini akan kukabulkan. Siapa yang minta ampun pada saat ini akan kuampuni. Dia korbankan dengan, kemudian lihat gol 0-0, 0-1-0. Terus apa faedahnya setelah itu? Apa faedahnya setelah itu? Ada jiwanya mencela itu. Kalau ada itu udah lebih udah mending gitu. Ya, ada nggak yang nonton kemarin itu? Kemudian jiwanya cela nggak? Atau pengajian. Tadi malam lumayan kajian di Al Aziz agak sepi daripada biasanya. Ada Persib kayak mainnya. Ada di Kiara Condong anak kajian. Nu penting mata tong bentrok jeung Persib we. Sampai kayak gitu jamaahnya bilang. Nah, jadi ada juga yang masih, ada nggak celaan kemudian setelah itu? Engkau korbankan itu dan kau dahulukan ini. Kemudian apa hasilnya? Kepuasan pun nggak berapa lama. Ya, kepuasan pun nggak selamanya sampai sekarang. Tadi saya nolak, enggak seberapa lama. Dan kemudian yang dia tinggalkan adalah kebaikan akhirat, kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Allah ciptakan kita untuk beribadah. Beribadah kita kalau cuma sholat, baca Quran, istighfar, zikir, 1 hari 1 malam, berapa jam? Berapa jam paling? 1 hari 1 malam nih, sholat 5 waktu. Paling berapa jam? Enggak lah, 1 jam. Sholat 5 waktu berapa? Dari wudunya. Ya, mungkin 10 menit, 15 menit betul ya. Kurang lebih 2 jam lah. 2 jam. Kemana 22 jam yang lainnya? Padahal Allah ciptakan kita untuk beribadah. Ya. Nah, jadi apa? Jebak memang diri kita ini untuk melakukan aktivitas yang itu lama durasinya, yang itu bentuk penghambaan kita kepada Allah. Sejak kita keluar rumah pergi ke tempat ini, tadi Bapak pergi dari rumah jam berapa? 6:30 ada? Jam 7:30 ada ya? 6:30 malah, subhanallah. Jam 6:30. Terus kita habiskan waktu kita di masjid ini sampai mungkin jam 11:30 atau sampai zuhur tuh. Nah, kita perlu menjebak diri kita. Ya, habiskan umur, habiskan waktu untuk ketaatan kepada Allah. Disinilah bentuk penghambaan kita kepada
Allah Subhanahu wa taala. Kalau kerja, ya dagang, itu pun harus diniatkan. Kerja, dagang sebagai bentuk kewajiban yang Allah perintahkan kepada setiap ayah dan suami untuk menafkahi anak istrinya. Rasulullah SAW bersabda, "Kafa bil mar'i itsman ayyudayyi'a bima ya'ul." Cukup dosa seseorang itu dengan dia menelantarkan anak istrinya. Cukup dosa itu yang menghantarkan dia masuk neraka itu. Seorang ayah nggak cari nafkah, seorang suami nggak cari nafkah. Cukup itu dosa untuk dia masuk neraka. Istri anaknya terlantar. Itu kata Rasulullah SAW di Sahih Al-Bukhari. Ya, berarti apa? Bahkan Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Muzammil, di akhir surah Al-Muzammil, Allah padukan, Allah gandengkan mencari rizki itu dengan jihad fisabilillah. Berarti saking besarnya apa? Pahala mencari rizki. Kalau dia memang niatkan itu karena Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allah. Sebagian orang nggak ada niatan. Nggak ada niatan mencari rizki itu karena memang dia diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menafkahi anak istrinya. Ketika dia beli beras, beli telur pun enggak ada niatan untuk itu sebagai nafkah yang dia berikan. Dia yabtaghi biha wajh Allah. Dia inginkan dengan itu wajah Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innaka lan tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah illa ujirta biha." Engkau tidak sedikit pun nafkah yang kau keluarkan untuk keluargamu nih, untuk anak istrimu. Ya, misalnya ayah mau minum, kita beli air minum untuk anak kita, itu ibadah ibtigha wajhillah. Tapi syaratnya apa? Dia harus memunculkan ini semua karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi enteng, beli bensin enteng, beli ganti ban motor enteng, ya mau servis motor enteng, bayar kontrakan enteng, kemudian biaya pendidikan anak enteng. Kita ngeluarinnya itu enteng, kenapa? Karena ini bentuk nafkah. Nafkah karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hitungannya dunia, itu pelit tuh, susah. Nah, ya. Nah, jadi ketika ada celaan dalam hati, ketika seorang melakukan maksiat, nah ini namanya jiwa yang apa tadi? Lawamah, nafsul lawamah. Nah, jadi sudah lumayan baik. Ini proses sebenarnya perpindahan ya menuju nafsul mutmainnah. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga disebutkan di sini oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, an-nafsul ammarah bisu. Ya, jiwa yang selalu menyuruh pada keburukan. Selalu membisikkan pada maksiat. Nah, bukan sesekali ya. Selalu nyuruh. Wa yallati takhuthu sahibaha ala fi'lil muharramat wa irtikabil atham wa taquduhu ila mawatinil munkarat wa mawadi'ir radilah wa tadfa'uhu ila fi'lil qaba'ih war radha'il kama jaa fi surati Yusuf alaihi salam, wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Taib. Yaitu jiwa yang selalu menghasung, menyuruh kepada perkara haram, melakukan dosa-dosa, ke tempat-tempat yang mungkar, ya, yang hina. Nah, itu. Kalau kita dengar ada hawa nafsu, ya, atau jihadun nafs, jihad melawan nafs. Yang itu adalah kata Rasulullah jihadul akbar, jihad yang paling besar. Sebelum kita bisa sholat, sebelum kita bisa puasa, ya, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, atau sebelum mereka bisa melakukan jihad melawan orang-orang kafir, sebelum bisa jihad, orang kafir mungkin orang-orang Bani Israel, ya, dengan senjata, melawan orang-orang munafik dengan lisan, sebelum bisa melakukan jihad tersebut, dia harus terlebih dahulu menaklukkan jihad apa? Jihad nafsunya. Ini yang dikatakan jihadul akbar, jihad yang paling besar, jihad melawan hawa nafsu. Ya, dengan apa itu? Kita perangi hawa nafsu kita? Merangi an-nafsul ammarah bisu. Dengan apa? Dengan apa? Ilmu. Ketaatan. Bukan. Salah Kang Ruby. Taib. Ada, jadi kayak gini ya, nanti bukan disebutkan, makanya anak loncat-loncat ini. Banyak kita minta perlindungan kepada Allah dari perkara-perkara yang bahaya, yang merusak, yang itu di luar sebenarnya.
yang di luar tubuh kita. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ini semua luar tubuh kita semuanya. Ya. Padahal di dalam tubuh kita pun ada dua unsur kejahatan. Ya, ketika unsur kejahatan dalam tubuh kita ini, dua ini, dia dengan hal yang di luar tadi, dengan maksiat tadi, ngeklop nih, langsung terpasang. Nah, langsung jatuhlah dia pada maksiat. Jelas ini. Jadi dalam tubuh kita ini ada dua musuh. Ada dua musuh. Yang pertama tadi apa? An-nafsul ammarah bisu, jiwa yang selalu menyuruh pada keburukan. Yang kedua adalah syaitan. Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya setan itu mengalir di tubuh manusia di mana ada pembuluh darah. Mengalir tubuh manusia. Yang enggak ada pembuluh darah di tubuh kita apa? Cuman rambut, lensa, kuku. Hanya itu aja. Ya, selebihnya berarti apa? Kalau di mana tergurat tubuh kita ada darah, berarti di sana setan ikut apa? Di sana setan merajalela. Di sana setan membisikkan kita untuk melakukan maksiat. Ya, baik. Apa bedanya jihadun nafs wa jihadus syaitan? Jadi jihad itu ada 4 ya. Ada jihadun nafs, jihadus syaitan, jihadun munafikin, wa jihadul kuffar. Ya, baik. Jihadun nafs, jihad melawan jiwa. Apa bedanya jihadun nafs dengan jihadus syaitan? Ada yang bisa, mungkin ada yang tahu. Mungkin pernah, siapa ini? Abu Ubaidillah ada? Apa bedanya? Nah, apa bedanya jihadun nafs wa jihadus syaitan? Apa bedanya bisikan jiwa dengan bisikan setan? Apa? Kenapa dengan ilmu? Dengan iman. Kenapa dengan iman? Enggak, harus ada sebabnya ya. Jadi kayak gini ya. Hawa nafsu, an-nafsul ammarah bisu. Kalau yang namanya jihadun nafs, jihad jiwa, itu sudah tahu itu maksiat nih. Syekh mengatakan tadi, tahutu sahibal fi'lil muharramat wa tikabil atham. Udah jelas itu maksiat. Riba terjang, zina terjang, judi. Ya, udah jelas itu maksiat. Ya, udah jelas itu dosa. Jiwa ini selalu membisik-bisikan, kerjain aja. Nah itu nafs, jiwa. Kalau setan, beda lagi caranya. Kalau setan yang dia kasih syubhat. Nah, jadi kalau nafs itu adalah syahwat, kalau setan itu adalah syubhat. Nggak apa-apa, nanti tobat. Kan ada ayatnya yang, kalau dia ustadz, banyak ayat, pakai dalil-dalil yang membolehkan tuh. Ya. Dia cari beribu udzur nggak sholat berjamaah di masjid, bisa. Ya, dia cari beribu udzur untuk darurat riba, darurat sebentar darurat riba, nggak bisa sekolah, nggak ada uang untuk anak masuk kuliah. Ya, akhirnya gimana nih darurat, mati anak nggak sekolah nggak kuliah. Dulu Rasulullah SAW 3 tahun beliau diboikot oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Beliau tidak dikatakan darurat, meninggal banyak anak-anak yang mereka makan hanya daun dan rumput, sampai buang kotoran mereka seperti kambing buang kotoran. Itu Rasulullah dan para sahabat. Ada darurat tuh. Ya, ini sebentar darurat. Jangan bermudah-mudahan. Nah, itu tadi syubhat syaitan itu. Jangan bermudah-mudahan. Ya. Nah, yang diperangilah bisikan nafsu jiwa yang bentuknya syahwat tersebut dengan iman. Apa itu iman? Kita hadirkan. Allah ngelihat nih. Allah dengar. Nanti kita mati di alam barzakh sendirian. Yang menemani kita amal kita nih, buruk atau enggaknya nih dosa ini kita akan kalau itu dosa itu akan menemani kita. Kita akan ditanya oleh 2 malaikat. Kita hadirkan iman
keyakinan-keyakinan, akidah-akidah bagaimana alam barzakh, bagaimana padang mahsyar, bagaimana hisab. Nanti kita akan dihisab oleh Allah. Itu yang membuat kita mengerem untuk melakukan apa? Syahwat tadi, untuk melampiaskan syahwat. Ini cara memerangi hawa nafsu, memerangi an-nafsul ammarah bisu. Jelas ini? Bagaimana cara kita memerangi syubhatus syaitaniyah? Kata setan, Allah kan Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, iman mah di hati, takwa hahuna. Pakai dalil, at-taqwa hahuna, nggak perlu lah ditampakkan antum nggak perlu pakai jenggot, nggak perlu pakai. Allah kan Ghafurur Rahim, Allah takwa mah di hati, bukan penampilan. Ya, itu syaitan. Jelas itu? Itu syaitan. Dia pakai hujah-hujah, pakai dalil-dalil yang membuat kita terkena syubhat. Jelas ini? Padahal Rasulullah mana dalilnya jelas di semuanya, tapi setan ini mencari-cari celah-celah untuk kita bermaksiat, tetapi seakan-akan itu legal. Boleh. Nah, bagaimana cara memeranginya? Dengan ilmu agama. Oh salah nih syubhat setan masih lemah nih. Nih dalilnya yang nggak membolehkan ini dan ini. Kalau darurat seperti akan hilang nyawa, akan hilang anggota badan atau seperti itu. Nah boleh baru dia melakukan hal-hal yang tadi. Ya, tapi kalau cuman nggak sekolah, jadi takut cibiran tetangga, cibiran keluarga, itu nggak darurat. Kalau dia dicibir sama tetangga tersekolah deui neng misalnya. Ya, nggak lanjut sekolah nih, ketawain, nggak darurat, apa daruratnya? Ya, taib. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi, "Khalaqtu ibadi hunafa fajtalathum syayatin." Aku ciptakan hamba-hambaku seluruhnya lurus sebenarnya, hanif. Semuanya lurus. Hanif teh lurus atau bengkok? Ya, hanif. Hanif itu bengkok artinya ya. Hanif itu artinya bengkok. Nah, tetapi yang bengkok dari keburukan yang menuju kebaikan itu hanif. Yang dia menjauh dari keburukan menuju kebaikan, menjauh yang bengkok dari syirik menuju tauhid. Nah, jadi kalau misalnya nih yang namanya hanif ya, kalau di sini kesyirikan itu, nah dia selalu berada di sini. Kalau di sini keburukan itu, nah dia selalu berada di sini. Nggak ada dikit, dia nggak nyerempet di sini nih. Itu namanya hanif. Ya, kalau ya kemudian dimudahkan bahasanya adalah lurus, yang lurus. Padahal yang bengkok, coba lihat cara bahasa. Cara bahasa itu yang bengkok, maksudnya yang menjauh, yang membelok dari keburukan menuju kebaikan, yang membelok dari kesyirikan menuju tauhid. Itu hanif. Khalaqtu ibadi hunafa, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku ciptakan seluruh hamba-hambaku hanif. Semuanya lurus, semuanya benci keburukan. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua yang terlahirkan dalam keadaan fitrah, bersih, suci. Fa abawahu yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani. Kedua orang tuanya, lingkungan yang membuat anak tersebut Yahudi, Nasrani, Majusi. Fajtalathumus syayatin. Kata Allah, aku ciptakan seluruh hamba-hambaku lurus, seluruh hamba-hambaku baik. Fajtalathumus syayatin, kemudian mereka dimangsa. Ijtal maksudnya dibongkar. Maksudnya mereka ini dimangsa oleh para setan. Maksudnya apa? Tadi dihasut. Ya. Kesyirikan pertama kali terjadi di bumi ini di zaman siapa? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Apa syubhatnya? Ini bukan syahwat ya, pertama syubhat. Apa syubhat iblis? Buat patung yang menyerupai 5 orang soleh yang kalian kagumi mereka, yang kalian muliakan mereka, yang kalian sayangi mereka. Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Buat mereka.
patung-patung menyerupai mereka, dan letakkan di tempat di mana kalian bisa biasa duduk-duduk, agar kalian selalu mengingat mereka. Terpacu dengan itu kalian beribadah sebagaimana mereka beribadah. Kemudian kalian bisa untuk mengingatkan kalian bagaimana berakhlak mulia sebagaimana mereka berakhlak mulia. Hanya untuk itu, memotivasi kalian aja. Syubhat bukan ya? Syubhat kan? Dibikin oleh mereka ini. Nggak disembah. Anak-anak mereka lahir. Anak-anak yang bikin patung ini lahir nih. Tahu bapak kami dulu bikin patung-patung itu bukan untuk disembah, tetapi untuk memotivasi kita bagaimana semangat ibadah sebagaimana orang-orang soleh tersebut semangat ibadah. Cucu mereka gitu juga. Mulai cicit. Orang tua nggak lagi mengajarkan agama kepada anaknya. Apa dalam ini semua di Sahih Bukhari ya, di tafsir surat Nuh ini dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Apa kata beliau? Hatta idza nusiyal ilm, ketika ilmu dilupakan, nggak ada lagi majelis ilmu. Orang tua tidak mengajarkan ilmu agama kepada anaknya. Sibuk dengan pertandingan, sibuk dengan perlombaan, sibuk dengan hiburan, dengan konser-konser, dengan maksiat ini, sibuk dengan dunia mereka, kerja mereka, dagang mereka, udah nggak belajar ilmu agama. Ini berapa ribu tahun? Sabar setan satu generasi itu 1000 tahun ada kan? Sabar setan ribuan tahun, iblis ribuan tahun bersabar. Sampai generasi keempat atau kelimanya datang iblis di kali kedua dan berkata, nenek moyang kalian, kakek moyang kalian dulu bikin 5 patung tersebut bukan tanpa maksud, tetapi untuk menjadi perantara antara kalian dengan Allah. Kalau kalian langsung berdoa kepada Allah, mana mungkin Allah kabulkan? Lihat kalian pelaku maksiat, banyak dosa yang kalian lakukan. Jangankan Allah kabulkan, Allah dengar pun enggak. Ini syubhat enggak nih? Ini syubhat kan? Padahal kalau dia tahu ilmu agama bisa dia patahkan syubhat-syubhat tersebut. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Langsunglah kalian berdoa kepadaku, aku kabulkan doa kalian. Ya, Allah enggak perlu ada perantara-perantara, langsung doa kepada Allah, Allah langsung kabulkan. Saya orangnya kotor, saya ini orangnya udah banyak maksiat. Ya. Emang menghalangi seseorang ketika dia merasa jatuh, dia merasa penuh dosa, ketika dia berdoa kepada Allah, beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah, justru tingkat keimanannya bisa jadi lebih tinggi, lebih kuat daripada orang yang beriman yang dia sesekali melakukan maksiat. Ya, Anda ulangi lagi ya. Ini diantara hikmah berdosa. Allah disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Thariqul Hijratain. Ada kitab namanya Thariqul Hijratain. Di sana disebutkan hikmah kenapa sih kita berdosa. Ya, nah diantaranya ketika seseorang itu jatuh pada dosa dan dia menyesal dan dia bertobat kepada Allah, tingkat keimanannya itu berkali lipat dibanding sebelum dia jatuh pada dosa tersebut. Ya, nah intinya bisa dibantah syubhat iblis ini, tetapi mereka termakan dengan syubhat iblis. Ya, jangankan Allah kabulkan doa kalian, Allah dengar saja enggak. Maka jadikanlah orang-orang soleh tersebut sebagai perantara antara kalian dengan Allah. Berikan sesajen, kepala kambing kah, kepala sapi kah, berikan kepada mereka. Berdoalah, minta kalian, bukan doa kepada mereka, minta agar orang soleh tersebut menyampaikan hajat kalian kepada Allah. Bertawasul kalian, jadikan syafaat. Mereka ini perantara antara kalian dengan Allah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Surat Zumar ayat 3. Apa kata Allah? Mereka, orang-orang musyrik tersebut yang zaman Nabi Nuh dan di zaman Nabi Muhammad SAW, dari zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi Muhammad SAW, tidaklah kami menyembah mereka, orang-orang soleh ini, ma na'buduhum, berdoa maksudnya kepada mereka, ngasih sesembelihan untuk mereka, kecuali agar mereka mau mendekatkan kami kepada Allah, menyampaikan hajat kami kepada Allah. Itu tujuan mereka.
Bukan, tidak mereka meyakini bahwasanya orang soleh yang sudah mati tersebut bisa memberikan kesuksesan, harta, anak, jodoh, ya, bisa menyelamatkan mereka dari mara bahaya. Enggak. Mereka hanya sebagai penyampai hajat saja. Itu kesyirikan yang terjadi di zaman Nabi Nuh sampai di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana gimana satu lagi ayatnya? Satu lagi apa? Wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum syai'un wa la yadurruhum wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa qalu haula'i syufa'auna indallah. Mereka berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka, tidak bisa memberikan mara bahaya kepada mereka, dan mereka berkata sesungguhnya mereka ini adalah perantara antara kami dengan Allah. Perantara saja. Tidak meyakini yang ngasih hujan itu adalah mereka para mayat, enggak. Yang ngasih rizki para mayat, enggak. Mereka meyakini Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi mereka mintanya kepada siapa? Doanya, berdoa agar disampaikan hajat mereka pada. Itulah kesyirikan yang terjadi di zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oh ya. Baru satu. Nah. Qadar Allah, jadi kemana-mana ya. Fadil Ausal. Jadi kita yang pertama, kita kenali jiwa kita. Jiwa kita ini ada ammarah bisu, ada ammarah bisu, ada lawwamah, ada an-nafsul mutmainnah. Nah, tazkiyatun nafs adalah proses kita bagaimana bisa sampai ke nafs al-mutmainnah. Ya, yang asalnya selalu, dan ini muncul lagi terkadang. Ammarah bisu ini terkadang menguat. Terkadang itu sudah mulai hilang. Ya, yang ada adalah al-lawwamah. Yang ada adalah al-lawwamah yang suka mencela-cela kalau kita buat maksiat. Ya. Nah, tapi puncak atau tujuan kita adalah bagaimana hati kita bersih, sehat, selamat, tenang menuju an-nafsu al-mutmainnah. Ya, nanti prosesnya bagaimana akan kita lalui dalam kaidah-kaidah yang berikutnya. Baik. Maksudnya udah habis Pak? Belum? Oh ya. Maksudnya istirahat dulu gitu? Nah, khair insyaallah. Jadi istirahat dulu ya. Kayaknya baru sebentar deh. Jam berapa? Nah, insyaallah kita lanjutkan setelah sesi istirahat ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulisan TV ya itu kawan saya bisa ini asli tak? Hanya 10 orang. Baik, alhamdulillah kita isi